Dinas Perhubungan Kota Manado, Sulawesi Utara bersama sopir angkot menggelar pertemuan terkait aksi demo yang digelar sejumlah sopir terkait adanya operasional bus BTS Manado. Pertemuan tersebut untuk membahas aspirasi sopir angkot yang merasa terancam dengan adanya bus tersebut. Agenda pada pertemuan itu adalah membahas titik-titik bus stop yang bisa dilalui oleh kendaraan tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick Sasau dengan laporan selengkapnya. Oke, terima kasih. Dan Tribuners, pada hari kemarin Dinas Perhubungan bersama dengan sopir angkutan kota atau angkot ini menggelar pertemuan untuk membahas terkait dengan operasional bus BTS Kota Manado yang dinilai merugikan bagi para sopir angkot yang berada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Tribuners, pertemuan ini berlangsung di area God Bless Park dan juga di terminal tipe A Malalayang, yang dimana ini dihadiri juga oleh sejumlah pihak kepolisian dan ada dari Dinas Perhubungan dan juga beberapa sopir angkot. Dimana Tribuners, pada beberapa hari yang lalu sejumlah sopir angkot yang dari Kota Manado ini menggelar aksi penolakan terkait dengan operasi atau operasionalnya bus BTS yang dinilai merugikan bagi mereka sebagai para sopir angkot. Dan menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan ini kemudian menggelar pertemuan bersama dengan sejumlah angkot, di mana mereka membahas terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para sopir pada aksi demo beberapa hari yang lalu. Di mana dari pertemuan tersebut, Tribuners, terdapat 3 poin utama yang menjadi inti dari permasalahan, di mana yang pertama adalah mereka berharap agar supaya tarif dari bus ini sudah mulai diberlakukan, karena pada saat ini Tribuners, untuk tarif dari bus tersebut masih digratiskan oleh pemerintah. Kemudian Tribuners, dari untuk yang kedua yaitu terkait dengan rute-rute yang dimana menjadi titik pemberhentian oleh bus yang dinilai juga perlu pertimbangan oleh pihak pemerintah. Oke, Tribuners, yang ketiga yaitu terkait dengan mereka berharap agar supaya bus di bulan Desember ini belum beroperasi, karena itu mengganggu penghasilan atau pendapatan mereka selama akhir tahun ini, yang dinilai memang cukup menguntungkan bagi atau menjadi kesempatan bagi para supir untuk mendapatkan penghasilan lebih. Dan dari pertemuan yang berlangsung pada hari kemarin ini, adanya agenda utama yaitu terkait dengan penentuan titik-titik bus stop atau titik lokasi, di mana ini juga menjadi salah satu aspirasi atau poin penting yang disampaikan oleh pihak bus, atau yang disampaikan oleh pihak sopir angkot. Dan Tribuners, terpantau juga bersama dengan pihak kepolisian, mereka kemudian menaiki bus BTS dan mulai melihat lokasi atau titik-titik di mana yang menjadi titik bus stop yang memang menjadi pertimbangan. Dan ada beberapa titik juga yang dipertahankan, ada juga beberapa titik yang harus dipertimbangkan kembali. Dan Tribuners, informasi dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Manado, Pak Donald Wilar, ya juga turun langsung untuk memantau dan juga berkoordinasi dengan sejumlah sopir untuk menanyakan terkait dengan rute-rute tersebut. Dan ia mengatakan bahwa ada beberapa poin-poin penting yang memang dijelaskan untuk terkait dengan rute, dan memang ini masih menjadi kesepakatan dan juga pembahasan bersama sebelum nantinya akan diputuskan secara langsung oleh pihak pemerintah kota. Dan ini juga menyambut baik karena pemerintah maupun para sopir angkut ini bisa berkomunikasi dengan baik
dan ia berharap juga akan mendapatkan titik terang. Dan Tribuners, sampai pada saat ini memang untuk bus BTS ini masih pada hari kemarin Tribuners 2 hari ini sempat tidak beroperasi karena masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut. Dan memang untuk hari ini kami juga belum dapat informasi apakah sudah bisa beroperasi atau masih belum beroperasi pada hari ini. Dan Tribuners, memang untuk bus BTS ini juga menjadi salah satu langkah dari pemerintah dan memberikan kenyamanan dan juga fasilitas yang cukup menarik bagi masyarakat khususnya di akhir tahun ini, apalagi dengan adanya program gratis selama 2 bulan yang itu juga sangat merasa diuntungkan oleh para masyarakat. Dan untuk rutenya ini Tribuners dari area Malalayang kemudian ke Kalimas, kemudian dari Kalimas menuju ke Bandar Udara Internasional Samratulangi. Dan memang kami masih menunggu informasi terupdate terkait dengan apa saja atau keputusan apa saja yang akan diambil terkait dengan hasil pembahasan tersebut. Dan mungkin sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan dari Tribun Manado. Dikembalikan ke studio. Pasti untuk kebijakan lainnya tidak akan bisa mengikuti. Ya, begitu Pak. Ya. Tapi ya kita juga cuma bisa bermohon kan. Iya. Soalnya penetapan tarif bukan menteri. Tamang-tamang. Mar kalau burung masih gratis sebelum terang. Ke hari raya ini semua dekat. Memang tak sulit kok. Memang Halo. sudah di jalan. Di jalan. Kalau dia ada orang pesan ada lagi. Oh, pemerintah ini sekarang bertanya, berapa pemerintah pergunakan itu sebagai titik? Buang-buang anggaran saya itu tidak dipergunakan. Cuma kalau untuk masalah nabayar kemarin tepatnya Pasti untuk kebijakan lainnya tidak akan bisa mengikuti. Ya, begitu Pak. Ya. Tapi ya kita juga cuma bisa bermohon kan. Iya. Soalnya penetapan tarif bukan menteri. Tamang-tamang. Mar kalau burung masih gratis sebelum terang. Ke hari raya ini semua dekat. memang tak sulit kok. Memang Halo. sudah di jalan. Kalau dia ada orang pesan ada lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.